Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Tuhan. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama komunitas Gerakan Cinta Alkitab Kenosis. Dalam program membaca Alkitab secara berurut dan berkesinambungan. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Kisah Para Rasul pasal 24 ayat 1 sampai dengan ayat 27. Beginilah firman Tuhan. Paulus di hadapan Felix. 5 hari kemudian, datanglah imam besar Ananias bersama beberapa tua-tua dan seorang pengacara bernama Tertulus. Mereka menghadap gubernur dan menyampaikan dakwaan mereka terhadap Paulus. Paulus dipanggil menghadap dan Tertulus mulai mendakwa dia. Katanya, "Felix yang mulia, oleh usahamu kami terus-menerus menikmati damai, dan oleh kebijaksanaanmu banyak perbaikan telah terlaksana untuk bangsa ini. Semuanya itu senantiasa dan di mana-mana kami sambut dengan sangat berterima kasih. Tetapi, supaya jangan terlalu banyak menghabiskan waktumu, aku minta supaya engkau mendengarkan kami sebentar dengan kemurahan hatimu yang terkenal itu. Kami dapati bahwa orang ini adalah penyakit sampar. Seseorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari aliran Nasrani. Malahan ia mencoba melanggar kekudusan bait Allah. Oleh karena itu kami menangkap dia dan hendak menghakiminya menurut hukum Taurat kami. Namun, Kepala Batalion Lisias datang mencegahnya dan merebut dia dengan kekerasan dari tangan kami. Lalu menyuruh para pendakwa datang menghadap engkau. Jika engkau sendiri memeriksa dia, dapatlah engkau mengetahui segala sesuatu yang kami tuduhkan kepadanya." Juga orang-orang Yahudi menyokong dakwaan itu dengan mengatakan bahwa perkara itu sungguh demikian. Gubernur memberi isyarat kepada Paulus bahwa ia boleh berbicara. Berkatalah Paulus, "Aku tahu bahwa sudah bertahun-tahun engkau menjadi hakim atas bangsa ini. Karena itu tanpa ragu-ragu aku membela perkaraku ini di hadapanmu. Engkau dapat memastikan bahwa tidak lebih dari 12 hari yang lalu aku datang ke Yerusalem untuk beribadah. Tidak pernah orang mendapati aku sedang bertengkar dengan seseorang atau mengadakan huru-hara, baik di dalam bait Allah maupun di dalam rumah ibadat atau di tempat lain di kota. Mereka tidak dapat membuktikan kepadamu apa yang sedang dituduhkan mereka kepada diriku. Namun aku mengakui kepadamu bahwa aku berbakti kepada Allah nenek moyang kami dengan mengikuti jalan Tuhan, yang mereka sebut aliran. Aku percaya kepada segala sesuatu yang tertulis dalam hukum Taurat dan kitab nabi-nabi. Aku menaruh pengharapan kepada Allah, sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan orang mati, baik orang benar maupun orang yang tidak benar. Sebab itu, aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Setelah beberapa tahun, aku datang kembali ke Yerusalem untuk membawa pemberian bagi bangsaku dan untuk mempersembahkan kurban. Sementara aku melakukan semuanya itu,
beberapa orang Yahudi dari Asia mendapati aku di dalam bait Allah, sesudah aku selesai menyucikan diriku, tanpa orang banyak dan tanpa keributan. Mereka lah yang sebenarnya harus menghadap engkau di sini dan mengajukan dakwaan mereka, jika mereka mempunyai sesuatu terhadap aku. Namun biarlah orang-orang yang hadir di sini sekarang menyatakan kejahatan apa yang mereka dapati. Ketika aku dihadapkan ke mahkamah agama, atau mungkinkah karena satu-satunya perkataan yang aku serukan ketika aku berdiri di tengah-tengah mereka, yakni karena hal kebangkitan orang mati, aku hari ini dihadapkan kepada kamu. Felix yang tahu benar tentang jalan Tuhan menangguhkan perkara mereka. Katanya, setibanya kepala batalion Lysias di sini, aku akan mengambil keputusan dalam perkaramu. Lalu ia menyuruh perwira itu tetap menahan Paulus, tetapi dengan tahanan ringan, dan tidak boleh mencegah seorang pun dari sahabat-sahabatnya melayani dia. Setelah beberapa hari datanglah Felix bersama istrinya Drusilla, seorang Yahudi. Ia menyuruh memanggil Paulus, lalu mendengar dia berbicara tentang kepercayaan kepada Kristus Yesus. Namun, ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri, dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut dan berkata, "Cukuplah dahulu dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan, aku akan memanggil engkau." Sementara itu ia berharap bahwa Paulus akan memberikan uang kepadanya. Karena itu ia sering memanggilnya untuk bercakap-cakap dengan dia. Sesudah genap 2 tahun, Felix digantikan oleh Porcius Festus. Dan untuk mengambil hati orang Yahudi, Felix membiarkan Paulus tetap dalam penjara. Amin. Demikian firman Tuhan hari ini. Yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang menaati, memelihara, serta melakukannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Terima kasih kami telah membaca dan mendengarkan firman-Mu hari ini. Tanamkanlah firman-Mu di hati kami dan tuntun kami agar kami menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Kami akan segera memulai aktivitas kami hari ini. Berkati dan lindungilah kami dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan kewajiban kami, agar kami dapat mengerjakannya dengan baik dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih telah amin. Terima kasih telah mengikuti program ini dengan baik. Renungkanlah firman yang telah kita baca dan dengarkan hari ini. Lalu temukan rema dan hikmat di dalamnya. Marilah kita memasuki hari ini dengan hati yang bersuka cita, penuh semangat, dan dalam segala keadaan. Tetaplah teguh dalam iman, pengharapan, dan kasih. Selamat beraktivitas dan soli Deo Gloria. Amin.